Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Tania dari kelas manajemen 21 gabungan dengan NPM 214111144. Di sini saya akan melakukan review terkait materi yang ada di dalam manajemen strategi pemasaran, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Yang pertama, pengertian strategi dan manajemen strategi. Pengertian strategi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini dilakukan dengan pendekatan secara keseluruhan dan berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Pengertian manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi membicarakan gambaran besar. Inti dari manajemen strategi adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategi. Manajemen strategi menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam suatu dinamika perusahaan atau organisasi, melakukan analisis lingkungan strategi, penerapan tahapan manajemen strategi yang berisikan formulasi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi strategis. Di dalam sebuah buku yang berjudul Manajemen Strategi dari Dr. Andes Haji Kosasih MM, terdapat beberapa tujuan manajemen strategi, di antaranya yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, senantiasa memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, senantiasa meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Dan yang terakhir, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi ini membantu organisasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi jangka panjang mereka untuk mencapai keberhasilan di jangka panjang. Ruang lingkup manajemen strategi melibatkan sejumlah elemen penting, termasuk yang pertama, analisis lingkungan eksternal. Manajemen strategi melibatkan pemahaman mendalam tentang lingkungan eksternal organisasi, termasuk faktor-faktor seperti tren pasar, kompetisi, peraturan pemerintah, perubahan teknologi, dan perubahan sosial. Ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi strategi mereka. Yang kedua, analisis lingkungan internal. Ini melibatkan evaluasi sumber daya dan kemampuan internal organisasi, termasuk kekuatan dan kelemahan. Dalam konteks ini, organisasi harus menilai sumber daya fisik, sumber daya manusia, kemampuan operasional, dan aset lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Yang ketiga adalah perumusan strategi. Setelah memahami lingkungan eksternal dan internal, organisasi diharuskan merumuskan strategi mereka. Ini melibatkan pemilihan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan rencana aksi yang terperinci. 4. Implementasi strategi. Implementasi adalah tahap di mana organisasi melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan. Ini melibatkan alokasi sumber daya, pengaturan struktur organisasi, pengembangan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi. Manajemen strategi juga mencakup pengukuran kinerja dan evaluasi hasil strategi. Organisasi perlu memiliki metrik dan indikator kinerja yang sesuai untuk memantau kemajuan mereka terhadap tujuan strategis dan mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan dalam strategi. 6. Pengambilan keputusan. Manajemen strategi melibatkan pengambilan keputusan kritis yang berkaitan dengan alokasi sumber daya investasi, pengembangan produk, dan lainnya.
Keputusan-keputusan ini harus didasarkan pada analisis yang cermat dan pertimbangan strategis. 7. Perubahan dan adaptasi. Lingkungan bisnis terus berubah dan manajemen strategi juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Ini mungkin melibatkan penyempurnaan strategi yang ada atau pembangunan strategi baru sesuai dengan perubahan kondisi pasar atau lingkungan. 8. Komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang efektif dan koordinasi di seluruh organisasi sangat penting dalam manajemen strategi. Semua anggota organisasi harus memahami strategi, tujuan, dan bagaimana peran mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Kesembilan adalah pengelolaan risiko. Manajemen strategi juga melibatkan pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategi dan pengembangan strategi untuk mengelola atau mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari review yang telah saya berikan sebelumnya. Kesimpulan, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam suatu dinamika perusahaan atau organisasi, melakukan analisis lingkungan strategi, penerapan tahapan manajemen strategi yang berisikan formulasi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi strategis. Manajemen strategi memiliki 9 ruang lingkup di mana terdapat analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, perumusan strategi, implementasi strategi, pengukuran dan evaluasi, pengambilan keputusan, perubahan dan adaptasi, komunikasi dan koordinasi, serta pengelolaan risiko. Itu saja review materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.